Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom damai di hati. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang teman-teman semua dalam video pembelajaran kelompok 4, kelompok kami, yang akan membahas mengenai analisis perkreditan. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu biarkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Novalinda Mama 2, yang kedua Rahel Tirayo, yang ketiga Ferencio Castilong, yang keempat Arlina Rumagi, yang kelima Rinal Kusoi, saya sendiri, dan yang keenam Nadira Suselo. Langsung saja, selanjutnya bagian pertama akan dibacakan oleh teman Novalinda Mama 2. Dipersilakan. Latar belakang. Untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, kebutuhan akan dana mutlak harus tersedia. Karena tanpa ketersediaan dana, tidak akan mungkin kegiatan perusahaan akan berjalan lancar. Dalam praktiknya, dana yang dibutuhkan perusahaan ada dua macam, yaitu untuk keperluan modal kerja dan investasi. Modal kerja yaitu modal yang dibutuhkan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari seperti membayar gaji, telepon, listrik, bahan baku, dan biaya lainnya. Modal kerja biasanya digunakan untuk kegiatan rutin perusahaan dan sifatnya jangka pendek. Sementara itu, investasi merupakan modal yang dibutuhkan perusahaan untuk jangka panjang seperti membangun gedung, pabrik, membeli mesin-mesin, dan modal investasi lainnya. Kedua jenis modal ini sama pentingnya untuk dipenuhi perusahaan pada waktu tertentu. Dana perusahaan baik digunakan untuk modal kerja maupun investasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari pemilik usaha itu sendiri atau dari modal pinjaman. Pertimbangan untuk memperoleh modal bagi perusahaan diantaranya yang pertama, beban biaya atau bunga yang harus ditanggung. Kedua, persyaratan memperoleh modal tersebut. Ketiga, jumlah dana yang dibutuhkan. Keempat, jangka waktu dana yang dibutuhkan. Kelima, jaminan yang diberikan. Keenam, pertimbangan lainnya. Secara umum, kedua jenis sumber memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagi pemilik perusahaan, terkadang pemenuhan dana yang memiliki kendala cukup besar, terutama untuk jumlah yang relatif besar dan segera harus dipenuhi dalam waktu singkat. Apabila kebutuhan dana besar, sementara dana yang dibutuhkan tidak tersedia, jalan keluar untuk pemenuhan dana tersebut adalah melalui dana pinjaman atau modal asing dari lembaga keuangan seperti bank. Pada saat ini kita masuk pada bagian B, yaitu arti penting kredit. Nah teman-teman, sangat jelas bahwa dana pinjaman atau kredit yang diperoleh oleh suatu perusahaan memiliki manfaat yang sangat besar dalam hal pemenuhan dana. Keuntungan dana kredit adalah jumlah yang dibutuhkan sesuai kebutuhan oleh perusahaan, biasanya dalam jumlah yang besar. Nah, penggunaan modal pinjaman dapat memotivasi manajemen untuk bekerja lebih giat lagi guna memenuhi kewajiban pengembalian dana tersebut. Secara umum, dikatakan bahwa arti kredit adalah kepercayaan. Dalam bahasa Latin disebut dengan creder. Artinya kepercayaan pihak bank, yaitu kreditor, kepada nasabah, yaitu debitur. Di Indonesia, pengertian kredit dibagi dua sesuai dengan jenis bank yang ada saat ini, yaitu kredit bagi bank konvensional atau barat, dan pembiayaan bagi bank syariah atau Islam. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sementara itu juga, pengertian kredit perdagangan adalah penjualan barang di mana pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk jangka waktu tertentu dengan masing-masing hak dan kewajibannya. Pada saat ini kita akan membahas unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit. Nah, unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, ada kepercayaan. Kepercayaan artinya bahwa bank percaya nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan. Dasar pertimbangan yang diberikan oleh bank adalah iktiqad baik nasabah, yaitu adanya kemauan untuk membayar. Dan yang kedua, ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua pihak pada saat kredit disetujui dan akan dikucurkan. Dan yang ketiga, ada jangka waktu. Setiap kredit pasti memiliki jangka-jangka waktu yang berbeda, yang berarti tidak ada kredit yang waktu pengembaliannya tidak terbatas. Nah, jangka waktu tersebut merupakan waktu pengembalian atau kapan kredit tersebut akan berakhir atau lunas, misalnya 1 tahun ataupun 3 tahun. Yang keempat, ada risiko atau degree of risk. Di masa depan, kondisi penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, untuk menutupi risiko yang mungkin akan terjadi, bank biasanya mensyaratkan suatu jaminan yang nilainya lebih tinggi daripada kredit yang diberikan. Ataupun bank dapat juga dengan menjaminkan lewat asuransi untuk mengalihkan risiko kerugian yang akan mungkin timbul. Dan yang terakhir ada balas jasa. Keuntungan bagi bank konvensional disebut bunga dan bagi hasil bagi bank syariah. Bagi nasabah, balas jasa ini merupakan jasa atau imbalan yang mereka berikan atas dana yang mereka gunakan. Nah, pengaruh pemberian kredit oleh bank akan terlihat di sisi aktiva lancar neraca bank, yaitu pada pos komponen pinjaman yang diberikan. Sementara itu, bagi perusahaan yang memperoleh kredit akan bertambah di utang bank, di mana jika jangka waktu kurang dari 1 tahun, akan terlihat di pos aktiva lancar. Namun, bila pinjaman lebih dari 1 tahun, akan terlihat di pos piutang jangka panjang. Tapi untuk perusahaan dagang, pengaruh hasil penjualan kredit ini akan terlihat pada komponen pos piutang di aktiva lancar bagi perusahaan yang menjual barang. Sebaliknya, bagi perusahaan yang membeli secara kredit akan terlihat di sisi pasifa utang dagang. C. Jenis-jenis kredit. 1. Dari segi kegunaan. A. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, misalnya membangun pabrik, rumah, dan lain-lain. B. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji, dan biaya lainnya. 2. Dari segi tujuan. A. Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun jasa, misalnya kredit yang diberikan untuk industri, pertanian, dan lain-lain. B. Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi, misalnya membeli rumah atau kendaraan untuk digunakan pribadi. C. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang. Para pedagang membeli barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali.
3. Dari segi jangka waktu. A. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. B. Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu 1-3 tahun. C. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 atau 3 tahun. 4. Dari segi jaminan. A. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu. B. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun secara real, namun sebenarnya meskipun tidak ada jaminan, dalam praktiknya ada jaminan kemampuan membayar dari nasabah. 5. Dari segi sektor usaha. A. Kredit sektor pertanian merupakan kredit yang diberikan kepada para petani. B. Kredit sektor industri merupakan kredit yang diberikan kepada industri, baik industri kecil, menengah maupun besar. C. Kredit sektor perumahan merupakan kredit yang diberikan untuk kepemilikan rumah atau properti lainnya. D. Kredit sektor profesi merupakan kredit yang diberikan kepada profesional seperti dokter, pengacara, dan lainnya. E. Kredit sektor pertambangan merupakan kredit yang diberikan untuk pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti emas, batu bara, atau tambang lainnya. F. Kredit sektor pendidikan merupakan kredit yang diberikan dalam dunia pendidikan seperti kredit mahasiswa. Dan G. Kredit sektor lainnya. Masuk pada bagian D, perhitungan kebutuhan kredit. Terkadang seringkali nasabah mengajukan kredit dalam jumlah tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Tidak jarang pula bank menolak memberikan jumlah yang diinginkan oleh para nasabahnya dengan alasan karena jumlah yang dibutuhkan melebihi dari yang diminta. Namun tidak jarang juga bank menawarkan kepada para nasabah untuk menambahkan jumlah kredit di atas jumlah yang dimintanya. Kemudian muncullah pertanyaan, mengapa diperlukan perhitungan untuk menilai kebutuhan suatu kredit? Bukankah semakin banyak yang diminta, sebanyak itu pula yang disetujui? Toh nantinya yang akan membayarnya para nasabah, dan bank dapat mengambil keuntungan dari bunga yang dibebankan kepada nasabah tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa alasan mengapa perlu dilakukan penilaian kebutuhan suatu kredit, yaitu yang pertama, agar jumlah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, karena jika berlebihan justru akan menjadi beban bagi nasabah karena bank takut kelebihan uang tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ada jika jumlah yang diberikan kurang, maka kegiatan yang akan dilakukan nasabah akan mengalami kesulitan. Selain itu, untuk mengajukan kredit baru diperlukan waktu dan biaya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kredit disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran atau sesuai dengan prospek usaha. Kemudian keempat, kebutuhan kredit disesuaikan dengan jumlah nilai jaminan yang diberikan dan jangan sampai kurang, karena apabila terjadi sesuatu dengan kredit, maka jaminan tersebut merupakan salah satu cara untuk menutupi kerugian bank. Kemudian alasan yang terakhir atau kelima, sesuai dengan kebijakan bank dan kebijakan pemerintah. Artinya, besarnya penyaluran kredit sesuai dengan kebijakan manajemen bank pada sektor tertentu misalnya. Selain itu, dapat juga memerhatikan kebijakan pemerintah. Setelah menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya, maka timbullah pokok persoalan yang sering terjadi, yaitu terkadang nasabah dalam mengajukan kredit sering dengan sengaja melebihi dari keinginannya. Maka dari itu, untuk menentukan jumlah kredit yang sesungguhnya, maka dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada melihat dari nilai jaminan, artinya jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk memperoleh kredit. Misalnya jaminan tanah, jaminan rumah yang ditunjukkan dalam sertifikat tanah. Kemudian yang kedua adalah penghasilan nasabah atau gaji nasabah. Kemudian yang ketiga ada jumlah atau biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembiayaan usahanya. Kemudian yang keempat ada studi kelayakan, artinya bank terlebih dahulu menilai kebutuhan sesuai dengan kelayakan usahanya atau kebutuhan modalnya. Kemudian cara yang terakhir, analisis rasio atau artinya persetujuan
jumlah kredit diputuskan dengan mempertimbangkan rasio keuangan nasabah yang ditunjukkan dalam laporan keuangan seperti neraca dan laporan keuangan laba rugi. Kemudian berbagai cara lainnya. Untuk memperlengkap dan memantapkan pada bagian perhitungan kebutuhan kredit ini, mari kita perhatikan contoh sebagai berikut, yaitu contoh kebutuhan dana nasabah dengan kasus untuk menilai biaya kebutuhan kredit yang dikeluarkan jika hendak mendirikan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Jenderal Sudirman, Pangkal Pinang, Bangka. Dengan detail sebagai berikut yang dapat teman-teman baca dan perhatikan dengan seksama. Setelah memperhatikan contoh detail kebutuhan dana nasabah tersebut, maka secara garis besar kebutuhan kredit akan saya gambarkan dalam tabel sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan investasi untuk biaya pra-investasi sebesar Rp250 juta. Kedua, biaya pembelian tanah untuk lokasi SPBU Rp3 miliar. Kemudian yang ketiga, biaya bangunan dan prasarana sebesar Rp645 juta. Kemudian yang keempat, biaya pembelian peralatan sebesar Rp515.600.000. Kemudian 5, inventaris kantor Rp20.400.000. Maka total jumlah kebutuhan dana untuk investasi SPBU ini sebesar Rp4.430 juta, dengan total dana sendiri Rp1 miliar dan dana pinjaman dari bank Rp3.431 juta. Analisis kredit. Sebelum suatu kredit diputuskan, terlebih dahulu perlu dianalisis kelayakan kredit tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari kredit yang dibiayai nanti layak. Kalau ini yang terjadi, kemungkinan besar bank akan menderita kerugian karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman alias macet. Macetnya pembayaran kredit nasabah memang bukan hanya karena salah satu perhitungan dalam analisis kredit yang sesungguhnya, akan tetapi dapat terjadi karena faktor lainnya. Misalnya, objek kredit yang dibiayai terkena bencana alam. Analisis kredit dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis. Dalam praktiknya, terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk kelayakan suatu kredit sebagai berikut. Pertama, ada karakter, sifat atau watak nasabah. Yang kedua, capacity, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Yang ketiga, kapital adalah untuk menilai modal yang diberikan dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukan. Dengan studi kelayakan, yang pertama penilaian aspek hukum, yaitu penilaian yang diajukan untuk menilai kelengkapan dari surat-surat atau dokumen yang dimiliki seperti usaha atau dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran dilakukan untuk menilai prospek pasar yang dimasuki, seperti ada tidak pasar yang akan dimasuki, kemudian seberapa besar pasar dan peluang pasar yang ada. Yang ketiga, aspek keuangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sumber-sumber dana yang akan diperoleh untuk membiayai usaha. Yang keempat, aspek teknis atau operasi yang dikaitkan dengan penentuan lokasi usaha, tata letak, teknologi yang digunakan dengan metode sediaan perusahaan. Yang kelima, aspek ekonomi sosial. Untuk suatu usaha tertentu, terutama usaha dalam skala besar, sangat penting untuk dinilai. Yang keenam, aspek organisasi dan manajemen merupakan aspek untuk menilai organisasi perusahaan seperti struktur organisasi yang dimiliki. Yang ketujuh, aspek AMDA adalah dampak usaha yang akan dijalankan terhadap lingkungannya. Pengertian kredit perdagangan.
Kredit perdagangan adalah alat komersial yang kuat untuk menaklukkan pasar baru dan membangun loyalitas pelanggan. Tetapi di sisi lain, kredit ini juga merupakan pedang bermata dua yang dapat membebani modal kerja dan arus kas Anda jika dibiarkan tidak tertagih. Perbedaan kredit yang diberikan bank dengan penjualan kredit oleh perusahaan dagang. Yang pertama, bank menyalurkan kredit dalam bentuk uang maupun barang yang dibiayai oleh bank. Artinya, nasabah bisa memperoleh kredit dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Dan yang kedua, penjualan kredit oleh perusahaan dagang adalah perusahaan menjual barang dagangannya yang pembayarnya dilakukan di kemudian hari atau kredit dengan cara angsuran atau dicicil. Ada beberapa tujuan perusahaan dagang dalam memberikan kredit. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, meningkatkan laba. Dan yang ketiga, menjaga loyalitas pelanggan.